Assalamualaikum adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik seminggu ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Di minggu ini kita masih akan membahas pelayanan misi Life Kids ke tempat yang berbeda dari tempat yang sebelumnya. Adik-adik masih ingat gak nih tagline program misi gereja kita? Tagline program misi gereja kita adalah Arise, go and preach. Bangunlah, pergilah dan beritakanlah. Yunus 3 ayat 2. Di Medan, guru-guru PAUD atau TK serta guru sekolah minggu di gereja dan sekitarnya mengikuti pelatihan yang diberikan Life Kids untuk menjadi guru yang kreatif. Mereka semangat berlatih dan belajar untuk dapat melayani anak-anak dengan lebih baik. Amborgang adalah daerah pedalaman. Namun gereja yang dikunjungi Life Kids di sana memiliki PAUD dan anak-anak yang semangat belajar dan memuji Tuhan. Ini semua tak lepas dari hasil pengajaran guru-guru PAUD dan sekolah minggu yang luar biasa. Wah, luar biasa banget ya adik-adik pelayanan misi Life Kids. Adik-adik juga bisa loh ikut ambil bagian dalam pelayanan misi ini. Mungkin bukan dengan langsung kunjungan seperti Cici dan Koko Life Kids lakukan, tapi adik-adik bisa memberikan persembahan untuk pelayanan misi di Yayasan HBLM. Dan jangan lupa untuk mendoakannya juga ya adik-adik. Kalian bisa mendoakan oikos kalian dengan doa 5 jari. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka, sehingga oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Di bulan misi kita tahun ini juga, kita akan bersama-sama untuk ambil bagian memberikan Seed of Faith bagi pelayanan misi di Yayasan HBLM. Adik-adik bisa mulai menabung dan mendoakannya dari sekarang juga. Dan nanti di akhir bulan September, kita akan bersama-sama untuk memberikan Seed of Faith bagi pelayanan misi di Yayasan HBLM. Yuk adik-adik, kita sama-sama untuk ambil bagian dalam pelayanan misi gereja kita. Lagi di ibadah kelas bayi Batita dan anak-anak. Iya, semangat ya adik-adik ya. Dan tadi kita udah saksikan juga pelayanan Life Kids di misi ya. Wah, keren banget nggak? Keren banget. Dan adik-adik juga bisa ikut serta nih dalam pelayanan misi. Tadi udah denger ya. Bisa dengan apa? Berdoa. Bisa juga dengan Seed of Faith. Nanti kita bareng-bareng mau kasih di akhir bulan ini ya adik-adik. Wah, semangat nih kita nih. Nah, untuk makin semangat lagi kita mau mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Berdoa ya Mot. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih soal ini kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan pengucapan syukur. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami. Tuhan, berkati kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Tuhan, kami siap memuji dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pinter udah berdoanya. Sekarang kita mau apa nih? Mau nyanyi. Iya,
coba mau nyanyi apa? Coba Mot, mau nyanyi apa Mot? Nyanyi Kasih Yesus ya teman-teman, Kasih Yesus. Oke, kita bangkit berdiri semua. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nyanyi. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari bintang. Oh Yesusku. Iya, wah hebat ya. Si Jebot juga hebat nih, semangat. Nah, kita mau angkat pujian lagi nih, karena kasih Yesus itu begitu indah. Berarti kalau Yesus mengasihi kita, kita nggak akan pernah ditinggalkan ya Mot. Kita akan pasti disertai loh adik-adik. Dimanapun kita ada, apapun yang kita alami, Tuhan ada bersama dengan kita. Iya benar, Tuhan memelihara kita, Tuhan melindungi kita. Jadi kalau kita ada di gunung, kita ada di lembah, kita lagi senang, kita lagi sedih, Tuhan ada. Kita nyanyi kudaki-daki ya. Nah sekarang Nyemot nyanyi di sana sama teman-teman, oke? Si berat nih, si gendong si Nyemot ya. Iya, kita nyanyi bareng ya teman-teman. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah.
satu pujian yang mengatakan biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi firman Tuhan gak pernah meninggalkan kita, selalu menyertai kita. Kasih Tuhan itu selalu ada untuk kita. Kayak tadi pujiannya ya, di gunung ada, di lembah ada, di suka dan di sedih pun kita, Yesus ada ya, selalu menolong dan menyertai kita. Siap ya, sambil goyang ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, iya, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku. Iya, Tuhan sangat mengasihi kita ya adik-adik. Kasih setianya gak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Jadi kita percaya sama Tuhan ya. Tuhan yang akan memelihara kita, Tuhan yang akan menolong dan menjaga kita. Jadi perlu gak kita takut? Enggak ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik udah siap belum? Kalau udah siap, duduk yang manis. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, ini hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Karena nama kami Tuhan tulis, Tuhan lukis dalam telapak tangan Tuhan. Jadi kami percaya dan kami gak takut karena Tuhan pasti memelihara kehidupan kami. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai
Cici Koko yang akan membawa firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tahu tidak? Di luar sana seringkali kita berjumpa dengan orang-orang yang jahat, yang ingin menyusahkan kita atau yang ingin menjatuhkan kita. Satu hal yang sangat penting yang adik-adik harus ingat ialah jangan sekali-kali ikut dengan orang-orang yang kita tidak kenal. Apalagi menawarkan sesuatu berupa makanan, uang, dan lain sebagainya untuk kita ikut pulang bersamanya. Padahal kita tidak kenal dengan orang tersebut. Misalnya kalau kita di sekolah, terus ada yang mengajak kita pulang bersamanya, padahal kita tidak kenal sama sekali, jangan sekali-sekali kita ikut. Karena kita tidak tahu apakah orang yang kita tidak kenal itu baik apa tidak. Takut dia akan menyakiti kita. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang seorang yang bernama Daniel. Dia hendak dicelakai oleh orang lain, oleh orang-orang yang tidak suka dengannya. Nah, cerita tersebut ada di dalam Alkitab, di dalam Kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Ada seorang raja bernama Raja Darius, orang Median. Dia memerintah Persia, dia memerintah kota itu, dan ia ingin supaya kerajaannya aman. Akhirnya Raja Darius ini dia mengangkat 120 wakil-wakil raja untuk mengawas seluruh kerajaannya. Nah, di antara 120 wakil raja itu, Raja Darius juga mengangkat 3 pejabat tinggi. Nah, di antaranya itu adalah Daniel. Daniel ini adalah seorang yang baik hati, seorang yang takut akan Tuhan. Dan Daniel ini adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, sehingga dia sangat dipercaya oleh raja. Nah, namun adik-adik tahu tidak? Ada di antara pejabat-pejabat itu dan wakil-wakil raja itu tidak suka dengan Daniel. Mereka merancanakan sesuatu yang jahat atas Daniel. Nah, akhirnya mereka berusaha untuk mencari kesalahan Daniel, tapi mereka tidak menemukan sama sekali kesalahan daripada Daniel. Suatu hari, para wakil-wakil raja ini bersama petinggi-petinggi, mereka berkumpul dan mereka bersepakat untuk menghadap raja untuk mengeluarkan suatu ketetapan supaya setiap orang harus meminta permohonan hanya kepada raja, atau setiap orang itu harus meminta segala sesuatu, atau mereka harus menyembah hanya kepada raja, bukan kepada siapa-siapa. Jadi bunyinya, barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka mereka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan surat itu ternyata disetujui oleh Raja Darius. Nah, Daniel melihat itu dan mendengar surat yang sudah ditetapkan itu. Daniel merasa sedih. Daniel tidak mau menyembah kepada raja. Daniel tidak mau memohon segala sesuatu hanya kepada raja, karena Daniel tahu Daniel itu punya Tuhan. Jadi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan Allahnya. Jadi walaupun ada ketetapan seperti itu, Daniel hanya menyembah kepada Tuhan Allahnya. Dan satu hari orang-orang yang tidak suka dengan Daniel ini, yaitu para wakil-wakil raja dan pejabat ini, mereka melihat bahwa Daniel setiap hari berdoa kepada Tuhan, setiap hari
dari pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Jadi Daniel 3 kali dalam sehari selalu berdoa kepada Tuhan. Dan para wakil-wakil dari raja, para wakil-wakil raja dan pejabat tinggi melihat bahwa Daniel tidak menyembah kepada raja dan meminta permohonan hanya kepada raja. Dia hanya meminta permohonan dan doanya kepada Tuhan Allahnya saja. Dan orang-orang ini melihat, mereka lari dan mendapati atau menemui raja dan memberitahukan, melaporkan apa yang Daniel lakukan. Mereka datang kepada raja. Tuanku raja, Daniel tidak menepati janjinya. Daniel tidak taat kepada perintah atau surat yang sudah dikeluarkan oleh raja. Daniel tidak menyembah kepada raja. Daniel berdoa kepada Tuhan Allahnya sendiri. Tapi raja berusaha mencari cara untuk menolong Daniel. Raja berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Daniel, tapi tidak bisa karena surat ketetapan yang sudah dikeluarkan itu tidak boleh dilanggar, sudah dimeteraikan, jadi tidak boleh dilanggar oleh siapapun atau raja pun sekalipun. Jadi akhirnya apa adik-adik? Daniel dibuang ke dalam gua singa. Raja Darius semalaman tidak bisa tidur. Raja Darius berharap besok pagi dia harus bangun dan cepat-cepat, dan dia melihat ke dalam gua singa apakah Daniel itu selamat apa tidak. Dan ketika pagi hari, Raja Darius langsung menuju ke dalam gua singa. Dia manggil, Daniel. Daniel menjawab, ya tuanku raja, saya ada di sini. Apakah engkau selamat? Kata raja. Iya tuanku raja, saya selamat, saya baik-baik saja, saya aman. Karena Tuhan Allah mengirim malaikatnya menutup mulut singa-singa itu sehingga saya aman sampai sekarang. Raja langsung menyuruh orang-orang untuk mengangkat Daniel dari dalam lubang singa. Diangkat dan mereka melihat ternyata Daniel aman, tidak terjadi apa-apa, bajunya utuh, tidak ada cakaran dari singa, tidak ada luka di tangannya. Daniel aman. Daniel dilepaskan dari dalam gua singa. Karena apa? Karena Tuhan menjagai Daniel. Nah, akhirnya raja langsung menyuruh orang-orang yang sudah memfitnah Daniel, yaitu para petinggi, para wakil-wakil raja yang merencanakan jahat itu. Mereka semua dilemparkan ke dalam gua singa bersama dengan istri dan anak-anaknya. Dan tidak lama mereka nyampe di dalam gua singa, langsung diterkam oleh singa-singa itu. Apa yang membuat Daniel diselamatkan? Yang pertama adalah Daniel mengasihi Allahnya dengan sungguh-sungguh. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 4, Daniel mempunyai roh yang luar biasa dengan Tuhan. Daniel punya hubungan yang baik dengan Tuhan Allahnya, sehingga ketika dia menghadapi masalah, yaitu dibuang ke dalam gua singa, Tuhan tetap pelihara dia. Kita juga harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, adik-adik. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan ada orang-orang yang mau menyakiti kita, kita bisa dilepaskan, atau kita bisa dijauhkan dari segala orang-orang yang menyakiti kita, atau kita ditolong sama Tuhan karena kita dekat sama Tuhan. Dan yang kedua adalah Daniel suka berdoa dan suka memuji Tuhan Allahnya. Di dalam Daniel 6 ayat 12 bahwa Daniel adalah orang yang sangat rajin dan rajin berdoa dan memuji Tuhan Allahnya. Daniel selalu bersuka cita bagi Tuhan. Daniel selalu berdoa dan memuji nama Tuhan tak henti-hentinya. Kalau kita baca di dalam Alkitab di pasal ini bahwa 3
kali sehari Daniel berdoa dan memuji nama Tuhan. Nah, apakah kita sudah sama seperti Daniel, adik-adik? Mari kita mau belajar seperti Daniel yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, yang mempunyai suka memuji Tuhan, yang suka berdoa, yang suka membaca firman Tuhan. Mari kita mau terus belajar untuk punya hubungan dengan baik dengan Tuhan. Mari papa mama kita ajak anak-anak kita, dede-dede bayi kita, supaya mereka untuk selalu terus mendengarkan firman Tuhan. Kita terus bacakan firman Tuhan bagi mereka, walaupun mereka belum mengerti apa yang kita bicarakan, tapi ketika kita membacakan itu terus menerus, memuji nama Tuhan, memberi nyanyian pujian yang kita sampaikan, mereka akan mendengarkan dan itu akan masuk dalam hati mereka, dan satu saat mereka akan selalu bersekutu, mereka akan memuji nama Tuhan, akan keluar dari mulut mereka pujian-pujian dari mulut mereka memuji nama Tuhan. Nah, itu firman Tuhan hari ini yang Kak Maria sampaikan. Mari kita sama-sama lakukan dalam kehidupan kita. Kak Maria juga belajar. Terus mari kita sama-sama belajar. Adik-adik kita juga sama-sama belajar untuk terus memuji nama Tuhan, selalu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 91 ayat 11. Malaikat-malaikatnya diperintahkannya untuk menjaga engkau. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 91 ayat 11. Malaikat-malaikatnya diperintahkannya untuk menjaga engkau. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya, teman-teman. Doa Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Engkau menjaga kita seperti Engkau menjaga Daniel, menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa. Dan ini adalah nomor WA teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids serta YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Dan bagi Mama Papa yang belum bergabung di WA grup kelas Life Kids, yuk segera menghubungi Life Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik Life Kids, happy Sunday. Kalian apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Koko mau ngasih pengumuman nih. Untuk ibadah minggu depan kita akan adakan via Zoom jam 11 siang. Ingat ya adik-adik, jam 11 siang. Pastikan adik-adik semua dapat mengikuti ibadah via Zoom ini, karena nanti akan ada Cici Koko yang akan ikut bergabung juga. Sekian untuk pengumuman minggu ini. Pastikan adik-adik untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku dan selalu berdoa, serta andalkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang akan adik-adik lakukan. See you, God bless you. Bye-bye.